Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia Dimensi Lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Sudah 3 tahun Sari menikah. 3 tahun pula rumah itu tak pernah diisi tangis bayi. Setiap pagi, Sari bangun paling awal. Ia menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu menyeduh teh untuk mertuanya sebelum mereka bangun. Tidak pernah ada keluhan dari mulutnya. "Mak, tehnya sudah jadi," ucap Sari lembut. Mertua perempuannya hanya melirik sebentar. Iya. Tidak ada senyum. Tidak ada terima kasih. Suaminya, Damar, duduk di kursi bambu sambil memainkan ponsel. Sari menaruh piring di depannya. "Mas, nasinya sudah matang." Damar mengangguk singkat. "Iya." Sari terbiasa dengan jawaban pendek itu. Ia selalu berpikir, mungkin suaminya lelah bekerja. Mungkin semua akan membaik, kalau saja ia bisa hamil. Di desa, kabar cepat menyebar. Bisik-bisik mulai terdengar saat Sari lewat ke warung. "Itu yang sudah lama nikah tapi belum isi, ya? Kasihan, tapi ya gimana?" Sari menunduk, berpura-pura tak mendengar. Tangannya gemetar saat menghitung uang belanja. Suatu malam, saat makan bersama, mertua laki-lakinya berdehem. "Damar," katanya pelan tapi menusuk, "usia pernikahanmu sudah lama." Orang-orang mulai bertanya. Damar diam. Mertua perempuan menimpali, suaranya datar. "Perempuan kalau tidak bisa memberi keturunan, buat apa dipertahankan?" Sendok di tangan Sari terjatuh ke piring. Bunyi kecil, tapi cukup membuat dadanya sesak. "Mak," suara Sari bergetar, "Sari sudah berobat," kata bidan. "Alasan?" potong sang mertua. Malam itu, Sari menangis dalam diam. Di sampingnya, Damar memunggungi, pura-pura tidur. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa pernikahan ini sedang menunggu alasan untuk berakhir. Sejak malam itu, Sari merasa rumah bukan lagi tempat pulang. Pagi-pagi sekali ia pergi ke sumur umum untuk mencuci pakaian. Ia berharap udara dingin bisa meredam isi kepalanya. Tapi suara-suara itu tetap menyusup. Sari," suara seorang perempuan dari belakang. "Iya, Mbak," jawab Sari, menoleh. Perempuan itu tersenyum tipis. "Terlalu tipis. Sudah periksa ke orang pintar belum? Katanya kalau sudah lama begini, bukan soal medis." Beberapa perempuan lain terkekeh pelan. Sari menunduk, mengucek pakaian lebih keras. Air sabun memercik ke wajahnya. "Sudah ke bidan, Mbak?" jawabnya lirih. "Iya, bidan," sahut yang lain. "Tapi kan tidak semua penyakit kelihatan." Kata-kata itu menempel di kepala Sari. Seperti lumpur. Saat pulang, ia mendapati mertuanya duduk di teras bersama tetangga. Begitu Sari datang, percakapan terhenti sejenak. "Ini orangnya," kata salah satu tetangga, setengah berbisik tapi sengaja dikeraskan. "Yang belum isi." Mertua perempuan Sari tertawa kecil. "Namanya juga nasib. Mau bagaimana lagi?" Sari menahan napas. Tangannya dingin. Malamnya, Sari memberanikan diri bicara pada Damar. "Mas, orang-orang ngomong terus. Aku malu." Damar menghela napas panjang.
Aku juga malu, Sar. Kata itu seperti ditamparkan ke wajahnya. Kamu pikir aku tidak capek dengar omongan mereka? Lanjut Damar. Setiap hari ditanya kapan punya anak. Aku juga ingin, Mas, suara Sari pecah. Aku bukan sengaja. Damar tak menjawab. Ia berdiri, lalu keluar rumah. Malam itu, Sari duduk sendiri di kamar. Menatap foto pernikahan di dinding. Untuk pertama kalinya, ia berpikir, mungkin cinta saja tidak cukup. Jika dunia terus menunjuknya sebagai kesalahan. Perubahan Damar tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, seperti karat pada besi. Awalnya hanya diam yang lebih panjang. Pulang kerja, Damar langsung masuk kamar tanpa menyapa. Jika Sari bertanya, jawabannya singkat, seolah setiap kata adalah beban. Mas capek, katanya. Sari mengangguk. Iya, Mas. Sari buatkan teh hangat. Damar tak menoleh. Di luar rumah, tekanan semakin terasa. Damar sering dipanggil kumpul oleh warga. Setiap kali pulang, wajahnya tegang. Suatu sore, Damar melempar sandal ke teras. Sudah, katanya kesal. Sari terkejut. Kenapa, Mas? Di pos ronda, Damar menatap lantai, mereka nanya lagi. Nanya apa? Kapan aku jadi bapak? Sari terdiam. Kata-kata itu terasa lebih tajam daripada ejekan perempuan-perempuan di sumur. Kamu tahu rasanya jadi bahan omongan, lanjut Damar. Aku kerja, aku tanggung jawab, tapi tetap dianggap kurang. Sari mendekat. Kita bisa usaha lagi, Mas. Berobat? Berobat? Damar tertawa pendek. Berapa lama lagi? Orang-orang tidak mau tahu proses. Mereka cuma lihat hasil. Malam itu, mertua kembali ikut campur. Damar, kata ayahnya, laki-laki itu dinilai dari keturunannya. Ibunya menimpali tanpa menatap Sari. Kalau tidak bisa memberi anak, jangan egois. Sari merasa ruangan menyempit. Dadanya sesak. Di kamar, Sari menangis tertahan. Aku bukan tidak mau, Mas. Damar membelakanginya. Aku butuh dihormati. Kalimat itu menggantung lama di udara. Dan di balik kalimat itu, Sari mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Bukan karena ia tidak bisa hamil, melainkan karena dunia telah membuat suaminya malu atas keberadaannya. Talak itu tidak diucapkan saat marah. Justru itu yang membuatnya terasa lebih kejam. Pagi itu, Damar mengajak Sari pulang ke rumah orang tuanya. Tidak ada penjelasan. Sepanjang jalan, mereka diam. Mesin motor terdengar lebih keras dari biasanya. Di ruang tamu, ayah dan ibu Damar sudah duduk rapi. Seolah semuanya telah direncanakan. Sari, kata ayah mertua membuka suara, kami ingin bicara baik-baik. Sari duduk di ujung kursi. Tangannya saling menggenggam. Damar menarik napas panjang. Aku sudah berpikir lama. Jantung Sari berdetak cepat. Aku tidak sanggup hidup dengan omongan orang, lanjut Damar. Aku malu. Kata itu lagi. Mas, suara Sari bergetar, kalau soal anak, kita masih bisa usaha. Damar menggeleng. Cukup. Ibunya menimpali, suaranya dingin. Perempuan harus tahu diri. Jangan menahan laki-laki dari haknya. Sari menoleh,
berharap ada sedikit pembelaan. Tidak ada. Damar berdiri. Dengan ini, aku ceraikan kamu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa teriakan. Tanpa air mata dari mereka. Tubuh Sari lemas. Ia merasa seperti berdiri di ruang kosong. Ibu dan bapakmu sudah kami hubungi, kata ayah mertua. Kamu bisa pulang hari ini. Siang itu juga, Sari diantar ke rumah orang tuanya. Ibunya langsung memeluknya erat, menangis tanpa suara. Sabarlah, nak, bisik ibunya. Ini bukan salahmu. Sari ingin percaya. Tapi di dalam hatinya, ada satu perasaan yang baru muncul. Bukan sedih, melainkan hancur. Dan dari kehancuran itulah, sesuatu perlahan tumbuh. Pulang ke rumah orang tua bukan berarti pulang ke rasa aman. Sari duduk di kamar lamanya, menatap dinding yang dulu penuh mimpi. Sekarang semuanya terasa sempit. Seolah rumah itu ikut mengingatkan bahwa ia telah gagal. Setiap pagi, ibunya berusaha terlihat kuat. Makan dulu, nak, katanya sambil menyodorkan nasi. Sari mengangguk, tapi sendoknya sering berhenti di tengah jalan. Rasanya hambar. Di luar rumah, bisik-bisik kembali menyusup. Itu yang diceraikan karena mandul, ya? Sayang juga. Tapi ya gimana? Kata mandul seperti cap panas di dadanya. Suatu siang, seorang kerabat datang menjenguk. Setelah basa-basi sebentar, pertanyaan itu muncul juga. Kamu sudah periksa serius belum, Sar? Atau mungkin memang belum jodohnya punya anak? Sari tersenyum tipis. Iya, Bu. Begitu kerabat itu pergi, Sari masuk kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Aku salah apa? Bisiknya. Malam-malamnya diisi doa dan air mata. Tapi setiap kali ia menengadah, yang datang justru rasa kosong. Ia mulai membenci cermin. Membenci tubuhnya sendiri. Di pasar, ia bertemu mantan tetangga mertuanya. Perempuan itu menatap Sari dari ujung kaki ke kepala. Masih muda, ya, katanya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan lagi. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti ejekan. Malam itu, Sari duduk di beranda sendirian. Angin membawa bau tanah basah dari arah kali. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya takut. Bagaimana kalau memang aku harus berubah, agar tidak diinjak lagi? Dan jauh di dalam dadanya, rasa sedih mulai bergeser. Menjadi sesuatu yang lebih gelap. Pagi itu, Sari memilih mencuci pakaian di kali. Bukan karena tidak ada sumur di rumah, tapi karena ia ingin menjauh dari tatapan orang-orang. Air kali sedang keruh setelah hujan semalam. Arusnya pelan, membawa daun-daun kering dan lumpur. Sari mengucek baju dalam diam. Udara dingin, tapi bau bunga samar tiba-tiba tercium. Sari menoleh. Tidak ada pohon berbunga di sekitar kali itu. Harum, ya, suara serak terdengar dari belakang. Sari terkejut. Seorang nenek berdiri tak jauh darinya. Pakaiannya lusuh, rambut putih panjang tergerai, matanya tajam tapi senyumnya tipis. Ibu siapa? Tanya Sari sopan. Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia duduk di batu besar, menatap aliran air. Air ini menyimpan banyak cerita, katanya pelan. Sari mengangguk, meski tidak mengerti. Aku sering melihatmu di sini, lanjut nenek itu. Wajahmu berat. Sari terdiam. Biasa, Nek,
Nenek itu tertawa kecil. Suaranya aneh, seperti bergema. Tidak. Itu wajah perempuan yang dihancurkan omongan orang. Jantung Sari berdegup. Ibu bukan orang sini, ya? Nenek itu tersenyum. Bukan. Tapi aku tahu lebih banyak dari orang-orang yang mengaku mengenalmu. Ia mendekat. Bau bunga itu makin kuat. Kamu tidak salah, bisiknya. Mereka yang kejam. Sari menelan ludah. Kalau aku salah, kenapa semuanya terjadi padaku? Nenek itu menatap Sari lama. Karena kamu terlalu sabar. Sebelum Sari sempat bertanya lagi, nenek itu berdiri. Kalau suatu hari kamu ingin membuat dunia tunduk, datanglah saat bulan penuh. Ia melangkah pergi menyusuri kali, lalu menghilang di balik semak. Sari berdiri terpaku. Di batu tempat nenek itu duduk, tertinggal satu kuntum kembang kantil putih. Masih basah oleh air kali. Kembang kantil itu tidak dibawa pulang oleh Sari. Ia meninggalkannya di batu kali, tapi sepanjang jalan pulang, bau bunga itu seakan mengikuti. Harum, tapi menusuk. Seperti sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Malamnya, Sari gelisah. Ia terbangun berkali-kali, merasa ada yang memperhatikannya. Setiap kali membuka mata, hanya bayangan gelap dan suara jangkrik. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi kali. Nenek itu muncul dari kabut, tersenyum. Kamu lelah diinjak, katanya. Padahal kamu hanya ingin dihargai. Sari terbangun dengan dada berdebar. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Pagi hari, ibunya bertanya. Kamu kenapa, nak? Pucat sekali. Tidak apa-apa, Bu, jawab Sari, memalingkan wajah. Di pasar, sesuatu terasa berbeda. Tatapan orang-orang tak lagi tajam, tapi heran. Seorang lelaki yang lewat bahkan sempat berhenti, menoleh ke arahnya terlalu lama. Sari cepat-cepat menunduk. Sore itu, ia kembali ke kali. Tanpa sadar. Seperti ditarik. Nenek itu sudah menunggu, duduk di batu yang sama. Kamu datang, katanya, seolah sudah tahu. Apa maksud nenek kemarin? Tanya Sari lirih. Nenek itu tersenyum. Aku bisa memberimu pesona. Bukan untuk disukai, tapi untuk membuat mereka tunduk. Untuk apa? Untuk membalas, jawab nenek itu tenang. Biar mereka merasakan kecil. Sari menggigit bibir. Apa harganya? Nenek itu menatap bulan yang mulai naik. Tidak ada yang gratis. Ia mendekat. Setiap bulan purnama, darah seorang pemuda yang belum menikah. Tubuh Sari gemetar. Itu pembunuhan. Nenek itu tersenyum tipis. Mereka tidak akan mengingat siapa kamu. Sari menatap air kali yang hitam. Di dalam pantulannya, ia tidak melihat dirinya. Melainkan perempuan asing dengan mata penuh luka. Aku akan pikirkan, katanya pelan. Nenek itu berdiri. Bulan penuh tinggal 1 minggu. Dan untuk pertama kalinya, Sari tidak langsung menolak. Sejak pertemuan itu, Sari tidak bisa melupakan satu kalimat. Bulan penuh tinggal 1 minggu. Setiap malam, bulan tampak lebih terang dari biasanya. Cahayanya masuk lewat celah jendela, jatuh tepat di wajah Sari. Seolah mengawasinya. Ibunya memperhatikan perubahan itu. Kamu sering melamun, nak. Sari tersenyum tipis. Capek saja, Bu.
Padahal di dalam kepalanya, suara nenek itu terus berulang. Di pasar, ia kembali mendengar bisik-bisik. Kasihan, sudah janda, tidak punya anak. Masih muda, tapi sia-sia. Kata-kata itu seperti menekan dadanya. Ia pulang dengan langkah cepat, menahan air mata. Malam itu, Sari bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah lapangan, dikelilingi lelaki-lelaki desa. Mereka menertawakan, menunjuk, dan menyebutnya dengan nama-nama yang menyakitkan. Saat Sari menutup telinga, bau kembang kantil memenuhi udara. Nenek itu muncul di belakangnya. "Kamu tidak perlu dicintai," bisiknya. "Cukup ditakuti." Sari terbangun dengan teriakan tertahan. Keesokan harinya, ia kembali ke kali. Kali itu sepi. Angin berhembus pelan. Air mengalir seperti berbisik. Nenek itu muncul dari balik pohon. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," kata Sari cepat. Nenek itu menatapnya tajam. "Kamu sudah disakiti seumur hidupmu. Kalau aku menolak, pesonamu akan tetap biasa. Dan dunia akan terus menginjakmu." Sari terdiam. "Kalau aku setuju." Nenek itu tersenyum. "Semua lelaki akan melihatmu. Bahkan yang dulu membuangmu." Bayangan wajah Damar muncul di kepala Sari. Cara ia mengucapkan kata malu. Sari menunduk lama. Tangannya gemetar. "Apa aku masih bisa berhenti nanti?" Nenek itu mendekat. Perjanjian tidak mengenal kata berhenti. Sari menatap bulan yang mulai naik di langit sore. Bulat. Pucat. "Aku setuju," ucapnya pelan. Angin berhenti seketika. Air kali mendadak tenang. Nenek itu tersenyum puas. Dan sejak detik itu, tak ada lagi jalan pulang bagi Sari. Malam bulan purnama itu terasa berbeda. Udara dingin, tapi tidak ada angin. Daun-daun di sekitar kali diam, seolah menahan napas. Sari berjalan pelan menyusuri tepian air, mengikuti bau kembang kantil yang semakin kuat. Nenek itu sudah menunggu. Di hadapannya, sebuah kain putih terbentang di atas tanah basah. 7 kuntum kembang kantil tersusun rapi. Di tengahnya, mangkuk kecil berisi air kali. "Kamu tidak boleh ragu," kata nenek itu datar. "Sekali dimulai, tidak ada kembali." Sari menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" "Duduk. Hadap air." Sari menuruti. Tanah terasa dingin menembus kain sarungnya. Nenek itu berlutut di belakangnya. Tidak ada mantra keras. Hanya bisikan pelan dalam bahasa yang tidak Sari pahami. Suaranya seperti datang dari dalam kepala. Bau kantil mendadak menyengat. Campur amis. Sari ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. "Napasmu," bisik nenek itu. "Ikuti." Sari menarik napas dalam-dalam. Saat ia menghembuskannya, nenek itu ikut mengembuskan napas ke tengkuknya. Dingin. Berat. Seperti ada sesuatu masuk dan menetap. Sari terbatuk. Dadanya sesak. "Sudah," kata nenek itu. Sari menoleh. "Tidak ada jarum?" Nenek itu tersenyum tipis. "Susuk ini tidak melukai tubuh. Ia mengikat jiwa." Nenek itu mengambil satu kembang kantil, meremasnya hingga basah, lalu mengoleskan cairannya ke belakang telinga Sari. "Mulai sekarang," katanya pelan, "tatapan mereka akan berubah." Sari berdiri dengan kaki gemetar.
Saat ia menatap air kali, pantulannya terlihat berbeda. Wajahnya sama, tapi matanya lebih tajam. Lebih hidup. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sari. Nenek itu melangkah mundur. Menikmati. Sebelum Sari sempat bertanya lagi, nenek itu menghilang ke dalam gelap. Di tepi kali, hanya tersisa Sari dan aroma kembang kantil yang kini melekat pada tubuhnya. Perubahan itu tidak terjadi seketika. Pagi setelah ritual, Sari bangun dengan tubuh terasa ringan. Tidak sakit, tidak pusing, justru segar, seolah tidur panjang tanpa mimpi. Ibunya menatapnya lama saat Sari keluar kamar. "Kamu pakai apa, Nak?" "Tidak pakai apa-apa, Bu," jawab Sari bingung. "Tapi wajahmu kelihatan cerah." Sari tersenyum kecil. Ia mengira ibunya hanya menghibur. Di pasar, Sari merasakan hal aneh. Beberapa lelaki yang lewat berhenti sejenak. Ada yang menoleh 2 kali. Ada yang tersenyum tanpa alasan. "Pagi, Mbak," sapa seorang pedagang yang biasanya dingin. Sari kaget. "Iya, Pak." Saat menawar harga, pedagang itu langsung mengalah. "Ambil saja." "Tidak apa-apa." Sari pulang dengan langkah ragu. Dadanya berdebar. Di jalan, seorang pemuda membantu mengangkat belanjaannya tanpa diminta. Tatapannya terlalu lama, tapi penuh hormat. Sari menunduk, jantungnya berdetak cepat. Sore harinya, ia duduk di beranda. Beberapa tetangga lewat, menegurnya ramah. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada tatapan iba. Malam datang. Sari berdiri di depan cermin. Ia melihat wajah yang sama, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seolah ada cahaya halus yang bergerak di balik pupil. Ia tersenyum perlahan. Untuk pertama kalinya sejak bercerai. Ia merasa berkuasa. Namun saat ia hendak mematikan lampu, bau kembang kantil kembali tercium. Lebih kuat, lebih berat. Dari kejauhan, terdengar suara lelaki tertawa. Lalu sunyi. Sari memejamkan mata. Di dalam dadanya, ada rasa puas. Dan di balik rasa itu, sesuatu yang lapar mulai terbangun. Sari tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia menyadari perubahan itu saat seorang lelaki dewasa menyingkir dari jalan agar ia lewat lebih dulu. Tatapannya bukan sekadar kagum, melainkan patuh. "Silakan, Mbak," ucapnya sopan. Sari hanya mengangguk, jantungnya berdegup cepat. Di warung, pemiliknya tersenyum lebar. "Mau apa saja?" "Saya traktir." Sari menolak halus, tapi lelaki itu tetap memaksa. Tidak enak kalau Mbak pulang tanpa apa-apa. Ia mulai mengerti. Bukan tentang wajah. Bukan tentang pakaian. Ada sesuatu dari dalam dirinya yang menarik mereka. Para pemuda desa sering lewat depan rumah. Ada yang pura-pura bertanya alamat. Ada yang hanya berdiri lama, lalu pergi dengan wajah bingung. Ibunya mulai resah. "Kamu kenapa, Nak? Banyak yang memperhatikanmu." Sari tersenyum kecil. Mungkin mereka kasihan. Ibunya tidak yakin. Suatu sore, seorang pemuda mengetuk pagar. "Saya cuma mau bilang." Mbak Sari kelihatan berbeda sekarang. "Berbeda bagaimana?" tanya Sari. Pemuda itu gugup. "Lebih
menenangkan. Sari menutup pagar pelan. Dadanya hangat. Malam itu, Sari duduk sendirian. Bau kembang kantil muncul tanpa sebab. Dari balik bayangan, suara nenek itu terngiang. Nikmati. Mereka milikmu. Sari memejamkan mata. Dalam benaknya, muncul wajah-wajah yang dulu menertawakannya. Orang-orang yang membuatnya merasa hina. Sekarang, satu tatapannya saja sudah cukup membuat lelaki-laki itu gelisah. Sari tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan kecil. Karena ia ingat satu hal yang belum terbayar. Bulan purnama berikutnya semakin dekat. Dan pesona ini meminta sesuatu sebagai gantinya. Kedatangan Damar tidak diumumkan. Ia berdiri di depan pagar rumah orang tua Sari saat sore hampir gelap. Bajunya rapi, rambutnya disisir, terlalu rapi untuk sekadar bertamu. Sari melihatnya dari balik jendela. Dadanya menegang. "Bu," suara Sari pelan, "Damar datang." Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tidak siap, tidak apa-apa." Sari menarik napas. "Aku mau dengar apa katanya." Saat Sari membuka pagar, Damar terlihat gugup. "Kamu kelihatan berbeda." Sari menatapnya tenang. "Berbeda karena sudah tidak memalukan lagi?" Damar tersentak. Aku salah, Sar." Ia menunduk. "Sejak kamu pergi, aku baru sadar. Orang-orang memang kejam. Aku ikut jadi kejam." Sari diam. Bau kembang kantil muncul pelan, hanya ia yang menyadarinya. "Aku ingin rujuk," lanjut Damar cepat. "Aku malu dulu menceraikanmu. Sekarang aku tahu, kamu perempuan baik." Sari tersenyum tipis. "Baik saat dibutuhkan, ya?" Damar mendekat satu langkah. "Aku masih cinta." Kata itu terlambat. Sari menatap wajah yang dulu memunggunginya saat ia menangis. Sekarang, lelaki itu gemetar di hadapannya. "Apa kamu tahu rasanya dipanggil gagal?" tanya Sari pelan. "Dipermalukan di depan orang tua?" Damar terdiam. "Aku tidak membencimu," lanjut Sari. "Tapi aku juga tidak ingin kembali jadi perempuan yang kamu tinggalkan karena malu." Tatapan Damar berubah. Bukan lagi sombong, melainkan memohon. Saat Damar pergi, ia menoleh sekali lagi. "Kamu masih mau memaafkanku?" Sari menutup pagar perlahan. Maaf tidak selalu berarti kembali. Malam itu, Sari berdiri di depan cermin. Pesonanya semakin kuat. Dan di bawah cahaya bulan yang mulai membulat, ia sadar, harga yang harus dibayar semakin dekat. Bulan purnama menggantung penuh di langit malam. Terlalu terang. Terlalu bulat. Sejak sore, dada Sari terasa berat. Bau kembang kantil muncul lebih sering, bahkan saat ia menutup semua jendela. Setiap tarikan napas terasa amis. Ibunya menegurnya, "Kamu jangan keluar malam ini, Nak." Sari mengangguk. "Iya, Bu." Tapi saat malam benar-benar sunyi, langkah Sari justru bergerak ke arah kali. Ia tidak membawa apa-apa. Namun tubuhnya tahu kemana harus pergi. Di tepi kali, bayangan pohon bergoyang pelan. Air mengalir tenang, seperti menunggu. Di antara suara jangkrik, Sari mendengar napas lain, bukan miliknya. Ini yang pertama, suara nenek itu muncul dari kegelapan. Wajahnya tidak terlihat jelas,
Hanya senyumnya yang samar. Sari gemetar. Aku tidak ingin melihat. Kamu tidak perlu, jawab nenek itu tenang. Cukup berada di sini. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki. Seorang pemuda muncul di jalan setapak. Wajahnya polos, matanya bingung. Seperti dipanggil sesuatu yang tidak ia mengerti. Sari memalingkan wajah. Tangannya mengepal. Jantungnya berdetak keras. Suara air berkecimprat pelan. Lalu sunyi. Bau amis mendadak menyergap. Kembang kantil yang tergeletak di batu terlihat lebih putih, terlalu putih. Sudah, kata nenek itu. Sari terduduk. Air mata mengalir tanpa suara. Aku sudah membayar, kan? Nenek itu tertawa pelan. Kamu baru mulai. Saat Sari pulang, langkahnya terasa ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu. Keesokan paginya, desa gempar. Seorang pemuda ditemukan tak bernyawa di dekat kali. Sari berdiri di depan cermin. Wajahnya semakin bercahaya. Tapi di balik pesona itu, sesuatu dalam dirinya mati. Dan tidak pernah kembali. Sejak malam itu, Sari tidak pernah tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara air mengalir. Pelan. Teratur. Seperti napas yang menunggu. Dalam tidurnya, bau kembang kantil selalu datang lebih dulu, lalu bisikan. Satu sudah dibayar. Yang berikutnya jangan terlambat. Sari terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun. Tangannya merabat tengkuk, tempat napas nenek itu dulu berhembus. Ibunya semakin sering menatapnya cemas. Kamu sering teriak dalam tidur, nak. Sari memaksakan senyum. Hanya mimpi buruk. Di luar rumah, orang-orang membicarakan pemuda yang mati di kali. Desa menjadi waspada. Para orang tua melarang anak lelaki mereka keluar malam. Sari mendengar semua itu. Dan setiap kata terasa seperti paku di kepalanya. Pesonanya justru semakin kuat. Lelaki-lelaki yang melihatnya tampak gelisah, seolah ingin mendekat tapi juga takut. Sari mulai menghindari mereka. Malam berikutnya, nenek itu muncul lagi, bukan di kali, tapi di dalam mimpi. Wajahnya kini jelas. Matanya hitam pekat. Kamu sudah menikmati kekuasaan, katanya. Sekarang giliran menepati janji. Aku tidak sanggup lagi, teriak Sari. Nenek itu tersenyum. Kamu yang memanggilku. Sari terbangun sambil menangis. Di luar, bulan sudah mulai membesar lagi. Ia pergi ke kali keesokan harinya. Tidak ada nenek. Hanya 7 kuntum kembang kantil mengambang di air. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Bunga itu dingin, seperti daging. Sari tersadar. Pesona ini tidak akan berhenti menagih. Bukan karena dendam, melainkan karena ia telah setuju menjadi bagian darinya. Dan purnama berikutnya. Sudah menghitung hari. Sari mulai takut pada malam. Begitu matahari tenggelam, dadanya terasa sesak. Bau kembang kantil muncul tanpa diundang. Di kamar, di dapur, bahkan di tengah doa. Ia jarang keluar rumah. Tatapan para lelaki kini bukan lagi membuatnya merasa kuat, melainkan seperti jerat. Setiap senyum mereka mengingatkannya pada harga yang telah ia bayar. Ibunya akhirnya bicara. Kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Sari menatap lantai. Kalau aku bilang aku kotor, ibu masih mau memelukku?
Ibunya terdiam, lalu menarik Sari ke dalam pelukan. "Kamu anakku." Pelukan itu membuat Sari menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia menyesal bukan karena diceraikan, melainkan karena apa yang ia lakukan setelahnya. Malam itu, ia pergi menemui seorang orang pintar di desa seberang. Lelaki tua itu menatap Sari lama, lalu menggeleng. "Ini susu pengikat," katanya pelan. "Bukan ditanam, tapi disatukan." "Bisa dilepas?" tanya Sari putus asa. Orang tua itu menarik napas. "Bisa. Tapi bukan dicabut." "Bagaimana?" "Perjanjian harus diselesaikan." "Dengan apa?" "Dengan yang berjanji." Kata-kata itu membuat tubuh Sari dingin. Dalam perjalanan pulang, bulan tampak semakin besar. Langit terasa rendah, menekan. Malam itu, nenek itu datang lagi, kali ini saat Sari terjaga. "Kamu menangis?" suaranya terdengar dari sudut kamar. "Bukankah ini yang kamu mau?" "Aku hanya ingin dihargai," bisik Sari. "Dan kamu mendapatkannya," jawab suara itu. "Sekarang bayarannya." Sari menutup wajahnya. Ia sadar, jalan keluar yang ia cari mungkin bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Bulan hampir penuh sempurna. Cahayanya menembus celah jendela kamar Sari, jatuh tepat di lantai. Terang, tapi dingin. Seperti mata yang tidak pernah berkedip. Sejak pertemuan dengan orang pintar itu, satu kalimat terus terngiang di kepalanya. Perjanjian harus diselesaikan dengan yang berjanji. Sari duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. "Apa aku harus mati?" bisiknya pada dirinya sendiri. Jawabannya datang tanpa suara, dalam bentuk bau kembang kantil yang tiba-tiba sangat kuat. Dari sudut kamar, bayangan nenek itu muncul perlahan. Tidak lagi samar. Wajahnya jelas, keriputnya dalam, matanya hitam tanpa pantulan. "Kamu mulai mengerti?" katanya pelan. "Kenapa aku?" tanya Sari dengan suara pecah. "Aku hanya perempuan yang disakiti." Nenek itu mendekat. "Justru itu. Luka membuatmu mudah menerima janji." "Aku ingin berhenti," kata Sari. "Ambil saja pesonaku." Nenek itu tertawa lirih. "Pesona itu bukan milikmu lagi. Ia hidup dari janjimu." Sari menutup mata. "Kalau aku tidak memberikan korban lagi?" "Purnama tetap datang," jawab nenek itu. "Dan yang diambil, bukan lagi orang lain." Sari menggigil. "Siapa?" Nenek itu menatapnya lama. "Kamu." Air mata mengalir di pipi Sari. Anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada penolakan keras. Hanya rasa lelah yang dalam. "Kalau aku menyerahkan diriku," tanya Sari lirih, "ini akan berhenti?" Nenek itu tersenyum tipis. "Janji akan lunas." Sari mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa tenang. Di luar, bulan semakin bulat. Dan Sari tahu, purnama ini bukan untuk menagih, melainkan untuk mengakhiri. Malam itu, desa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pemuda yang keluar rumah. Pintu-pintu tertutup rapat. Seolah semua orang, tanpa sadar, tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Sari berjalan sendiri menuju kali. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pucat. Rambutnya tergerai. Tidak ada riasan. Tidak ada perhiasan.
Pesona itu masih melekat, tapi kini terasa berat, seperti pakaian basah yang sulit dilepaskan. Di sepanjang jalan, bau kembang kantil menguar kuat. Bulan purnama menggantung tepat di atas kali. Airnya berkilau, tenang, memantulkan cahaya putih yang menyilaukan. Nenek itu sudah menunggu. "Kamu datang tanpa dipanggil," katanya. Sari mengangguk. "Aku lelah." Nenek itu menatapnya lama. "Sekali masuk, kamu tidak akan kembali." "Aku tahu," jawab Sari pelan. "Tapi kalau ini berhenti, aku siap." Nenek itu menghamparkan kain putih di tanah, sama seperti malam pertama. 7 kuntum kembang kantil tersusun rapi. Kelopaknya tampak segar, seolah baru dipetik dari tubuh bumi. "Duduk," perintahnya. Sari duduk menghadap kali. Angin dingin menyentuh punggungnya. Nenek itu berdiri di belakangnya. Tidak ada bisikan panjang. Tidak ada mantra. Hanya satu hembusan napas di tengkuk Sari, lebih dingin dari sebelumnya. Sari menutup mata. Dalam kegelapan itu, wajah ibunya muncul. Tangisnya. Pelukannya. "Maaf, Bu," bisik Sari. Air kali beriak pelan. Kembang kantil satu persatu jatuh ke permukaannya. "Sudah," kata nenek itu. Tubuh Sari terasa ringan. Terlalu ringan. Saat matanya terbuka, ia berdiri di tepi kali dan melihat tubuhnya sendiri. Duduk diam di atas kain putih. Sari tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tidak ada hinaan, tidak ada pesona, tidak ada janji, hanya sunyi. Pagi datang tanpa kabar buruk. Tidak ada teriakan. Tidak ada penemuan mengejutkan. Desa hanya mendengar satu cerita sederhana. Sari menghilang. Ibunya menunggu di beranda sejak subuh. Setiap suara langkah membuatnya menoleh. Tapi yang datang hanya angin dan bau tanah basah. "Anakku tidak biasa pergi tanpa pamit," katanya lirih pada tetangga. Pencarian dilakukan sekadarnya. Ke kali, ke kebun, ke jalan setapak. Tidak ada jejak. Di tepi kali, warga menemukan kain putih terlipat rapi. Tidak ada darah. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya 7 kuntum kembang kantil yang mengapung pelan di air. "Angin membawa dari mana ini?" tanya seseorang. Tak ada yang menjawab. Sejak hari itu, pesona Sari lenyap begitu saja. Lelaki-lelaki yang dulu mengejarnya tak lagi mengingat wajahnya dengan jelas. Seolah ada kabut menutup ingatan mereka. Hanya ibunya yang masih mencium bau kembang kantil tiap malam. Seminggu kemudian, seorang perempuan muda terlihat mencuci baju di kali yang sama. Wajahnya sembab. Tatapannya kosong. Ia mengangkat kepala saat mencium aroma harum yang asing. "Harum?" "Ya," suara serak menyahut dari belakang. Seorang nenek berdiri di sana. Rambut putih tergerai. Senyumnya tipis. "Kamu kelihatan lelah," kata nenek itu pelan. Dunia memang kejam pada perempuan yang terlalu sabar. Perempuan muda itu menoleh. "Ibu siapa?" Nenek itu tersenyum, lalu duduk di batu yang sama. "Aku hanya lewat." Di samping batu itu, sebuah kembang kantil putih tergeletak. Masih basah oleh air kali. Dan seperti sebelumnya, ia tidak jatuh ke tanah. Ia melekat. Karena janji boleh berakhir. Tapi dendam selalu mencari tempat baru untuk tumbuh.
Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.